warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat siang menjelang sore dan selamat beraktivitas. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai aktivitas kegiatan belajar pada hari ini, marilah kita sama-sama baca doa sebagaimana diingatkan oleh baginda Rasul, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahi fahu aqta. Barang siapa yang tidak memulai suatu pekerjaan dengan menyebut nama Allah, dengan baca bismillah, fahu aqta, maka akan terputuslah manfaat dari pekerjaan itu. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, marilah kita pada kesempatan ini belajar dengan memulainya dengan membaca bismillah. Kita mulai dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, apa kabar semua? Ya, mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat semua, termasuk juga keluarga kalian, ibu bapak kalian dalam hal ini ya, adik kakak kalian, semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak sekalian, kalau minggu kemarin kita sudah membahas materi tentang munakahat, ya, dalam hal ini adalah materi pernikahan. Minggu kemarin sudah kita jelaskan mulai dari pengertian baik secara lughat atau menurut bahasa ataupun menurut istilah, lughatan wal istilahan. Kemudian kita juga sudah jelaskan minggu kemarin tentang kemarin yang sudah dijelaskan hukum dan dasar hukumnya, hukum pernikahan, kemudian dasar hukum pernikahan baik dari Al-Quran maupun hadisnya. Nah, pada kesempatan ini akan kita lanjutkan masih materi tentang munakahat. Akan kita bahas pada kesempatan ini tentang syarat, rukun dan syarat ya. Tentang rukun dan syarat. Rukun dan syarat pernikahan. Pernikahan. Ya, rukun dan syarat pernikahan. Nah, sebelumnya tentu saja kalian harus pahami dulu apa itu yang dimaksud dengan rukun, apa pula yang dimaksud dengan syarat. Ya. Nah, sebagai gambaran barangkali perlu Bapak sampaikan di sini ada syarat dan rukun pada setiap bentuk peribadatan yang bersifat qat'iyah, dalam arti kata yang bersifat mahdhah. Sebagai salah satu contoh, misalnya ketika kalian mengerjakan sholat, maka dalam istilah fikih kita mengenal rukun sholat dan syarat sholat. Ya. Rukun sholat, apa diantaranya? Diantaranya adalah harus niat, harus menghadap kiblat. Ya. Harus niat, kemudian baca takbiratul ihram. Ya. Takbiratul ihram, kemudian baca surah Al-Fatihah. Nah, itu adalah rukun ya. Rukun sholat. Sehingga kalau misalnya tidak baca surat Al-Fatihah, tidak sah sholatnya karena tidak terpenuhinya rukun. Nah, kemudian syarat sholat. Apa syarat sholat itu? Nah, tadi ada yang sudah disebutkan, itu maksudnya syarat ya. Itu apa syarat sholat itu? Di antaranya menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu bagian dari syarat sholat. Masuk waktu sholat. Nah, artinya harus sudah masuk waktu dulu. Itu juga syarat. Harus suci dari hadas maupun najis, itu juga syarat sholat. Baik rukun maupun syarat, ya dalam hal ini apabila tidak dilaksanakan maka mengakibatkan sholat itu tidak sah. Nah, demikian pula dalam perihal rukun dan syarat nikah. Nikah tidak memenuhi syarat maka tidak sah nikahnya. Nikah
tidak memenuhi rukun-rukun nikahnya, maka tidak sah pula nikahnya. Nah, oleh karena itulah silakan persamaannya jelas. Nah, apa perbedaan rukun dan syarat? Nah, silakan kalian cari sendiri ya. Cari sendiri apa perbedaannya. Seperti gambaran aja kan tadi, rukun maupun syarat apabila tidak dikerjakan mengakibatkan sholat tidak sah. Dalam wudhu pun juga sama, ada syarat wudhu, ada rukun wudhu. Apabila rukun wudhu tidak dikerjakan, syarat wudhu tidak dikerjakan, maka wudhunya tidak sah. Nah, itu adalah persamaan antara syarat dan rukun. Tapi perbedaannya silakan kalian cari sendiri. Nah, sekarang kita mulai pada materi pokok hari ini. Akan kita bahas dengan rukun dan syarat pernikahan. Ya. Rukun yang pertama dari pernikahan itu adalah adanya apa? Adanya dua orang mempelai. Adanya dua orang mempelai, laki-laki dan perempuan. Ada dua orang mempelai, laki-laki dan perempuan. Ya, apabila tidak ada mempelai, tidak akan mungkin terjadi pernikahan. Nah, kemudian dari dua orang mempelai ini harus memenuhi syarat. Apa syarat mempelainya? Nah, ini syarat mempelai. Nah, ini ada yang syarat yang berlaku pada kedua-duanya. Dalam arti kata berlaku bagi mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Ada pula yang berlaku pada laki-laki saja, ada pula yang berlaku pada perempuan saja. Nah, ini syarat bagi yang berlaku pada kedua mempelai ini, yang pertama, ya syaratnya adalah beragama Islam. Nah, yang pertama yang berlaku pada dua-duanya, dalam arti laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian syarat berikutnya baik yang berlaku pada mempelai laki-laki dan perempuan ini tentu saja dalam keadaan sehat walafiat. Sehat walafiat. Ya, baik baik fisik, psikis dan sebagainya ya. Sehat ya. Sehat badan, jasmani dan rohani atau fisik maupun psikis. Nah, ini kedua-duanya berlaku pada mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Nah, kemudian syarat berikutnya dari mempelai itu adalah yang dalam arti kata tidak dalam keadaan ihram. Tidak dalam keadaan ihram. Ya, ihram dalam berhaji maksudnya, atau ihram dalam keadaan umroh misalnya. Jadi tidak dalam keadaan ihram ya. Kalau dalam keadaan ihram tentu saja tidak boleh melaksanakan pernikahan. Nah, ini yang berlaku pada kedua mempelai tersebut. Islam, sehat walafiat, termasuk di sana balik ya. Balik, berakal sehat. Nah, ini ya, Islam, sehat walafiat dalam arti kita ini nih udah masuk ke sini juga ya, maksudnya berakal sehat ini. Nah, ini sama nih. Itu ya. Itu syarat yang berlaku bagi mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Nah, nih. Kemudian syarat yang berlaku untuk laki-laki, mempelai laki-laki ya. Ya, tentu saja yang pertama, nah yang khusus mempelai laki-laki nih ya. Yang mempelai laki-laki harus jelas kelaki-lakiannya. Artinya betul-betul secara psikis, secara fisik laki-laki benar-benar laki-laki. Bukan bohong-bohongan. Perempuan ngaku laki-laki dan seterusnya. Itu tidak boleh ya. Jadi harus benar-benar laki-laki. Ya, nih ya. Nah, benar laki-lakinya. Ya, dalam arti kata jelas kelaki-lakiannya ya, jelas kelaki-lakiannya.
kemudian apalagi syaratnya untuk mempelai laki-laki? Nah, syarat berikutnya yang khusus bagi mempelai laki-laki itu adalah tidak dalam keadaan memiliki istri lebih dari 4, gitu ya. Maksudnya kalau misalnya mempelai laki-lakinya udah punya istri 1, punya istri 2, punya istri 3, nah masih bisa melaksanakan pernikahan. Tapi kalau istrinya sudah 4, sudah tidak boleh lagi melaksanakan pernikahan. Nah ini jadi syaratnya itu untuk mempelai laki-laki. Ini diantaranya. Kemudian syarat khusus bagi mempelai perempuan. Syarat khusus bagi mempelai perempuan itu tentu saja yang pertama dalam hal ini adalah ya ini harus jelas ya, keperempuanannya. Harus jelas keperempuannya. Artinya mempelai perempuan tersebut harus benar-benar perempuan, bukan bencong, bukan laki-laki ngaku perempuan. Apalagi sekarang banyak penipuan, ya waria, ya, nah pria tapi ngakunya wanita. Malah sekarang operasi plastik kelihatannya cantik, menarik, ya tapi ternyata laki-laki. Nah ini jadi harus jelas keperempuanannya, ya. Nah ini untuk mempelai perempuan. Kemudian berikutnya untuk mempelai perempuan syaratnya yang termasuk syarat juga tidak boleh dalam keadaan iddah, ya. Jadi syaratnya mempelai perempuan tidak dalam keadaan iddah, dalam arti kata sedang menunggu rujuk dari suami yang telah menjatuhkan talak, gitu ya. Jadi tidak boleh masih dalam keadaan iddah untuk mempelai perempuan, ya. Kemudian berikutnya tidak dalam keadaan bersuami. Jadi kalau mempelai perempuan itu kalau sudah kalau misalnya udah punya suami, walaupun suaminya entah kemana pergi merantau, ya, tidak ada kabar, tapi statusnya dia sebagai istri, ya, artinya sebagai orang yang punya suami, maka tidak boleh menikah karena statusnya sebagai seorang istri. Nah itu syarat dari mempelai perempuan. Jadi ini kita baru bicara satu rukun saja nih. Rukun pertama dari dari pernikahan itu adalah adanya 2 orang mempelai, laki-laki dan perempuan. Dan kedua mempelai tersebut juga harus terpenuhi syarat-syaratnya yang tadi disebutkan, ya. Nah itu syarat mempelai laki-laki tadi jelas, ya, yang khusus laki-laki ada apa jelas ke laki-lakiannya, kemudian tidak dalam keadaan memiliki istri 4. Itu yang sifatnya umum, yang sifatnya khusus pada laki-laki. Yang sifatnya khusus pada mempelai perempuan adalah keperempuanannya jelas, kemudian tidak dalam keadaan punya suami, kemudian tidak dalam keadaan apa tadi? Sedang iddah atau melaksanakan iddah. Kalau yang umum sifatnya baik laki-laki maupun perempuan tidak dalam keadaan ihram, baik ihram haji maupun ihram dalam rangka melaksanakan umroh. Nah ini diantaranya. Nah yang tentu saja syarat itu juga harus beragama Islam. Nah ini kemudian rukun yang kedua. Rukun kedua itu adalah harus adanya apa? Seorang wali. Adanya seorang wali. Rukun kedua ini, ya. Ini rukun nih. Seorang wali dan langsung saja ini, ya. Dan yang ketiga, rukun yang ketiga adalah adanya 2 orang saksi. 2 orang saksi yang adil. Nah, ya. Seorang wali dan 2 orang saksi yang adil. Nah, wali, nah ini hanya untuk mempelai perempuan. Mempelai laki-laki tidak membutuhkan wali. Jadi yang ada wali itu hanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ya maksudnya. Mempelai perempuan.
Nah, kemudian wali ini juga harus memenuhi syarat. Apa syaratnya? Beragama Islam, balik, berakal sehat. Nah, itu wali. Malah ada, nah ini ya, ini syaratnya, syarat wali beragama Islam. Kemudian tentu saja syaratnya harus laki-laki. Nah, ini. Kemudian harus dari garis keturunan, nah dari keturunan laki-laki. Ya, maksudnya yang bisa jadi wali itu bapaknya bapak atau kakek, ya, adiknya bapak, ya, atau mamang, emang, ya, paman, nah, atau kakaknya bapak itu boleh, ya. Itu adalah dari garis laki-laki. Tidak boleh, ya, jadi wali itu misalnya kakaknya ibu, ya, adiknya ibu, tidak boleh. Nah, jadi harus laki-laki. Ya, walaupun itu laki-laki, walaupun laki-laki, tapi kalau misalnya dari keturunan perempuan tidak boleh jadi wali. Maksudnya kayak tadi disebutkan, kakaknya ibu, adiknya ibu itu tidak boleh. Nah, walaupun laki-laki. Nah, ini. Kemudian wali ini, ya, ada beberapa macam, ya. Eh, Macam wali, ya. Yang pertama ada yang dinamakan wali hakim. Ya, wali hakim ini bertugas untuk siapa? Wali hakim itu ini, ya, khusus untuk mempelai perempuan yang tidak punya wali, ya, karena meninggal misalnya. Nah, saudara-saudaranya juga nggak ada, ya, nggak punya wali saja. Nah ini tugasnya, kewaliannya diserahkan pada wali hakim. Nah, biasanya udah ada disiapkan di pengadilan agama atau di KUA, ya. Nah, ini wali hakim, ya. Kemudian untuk siapa lagi? Nah, untuk mereka wali hakim ini yang walinya mungkin ada tetapi susah dihubungi, terlalu jauh, ya, misalnya di luar Indonesia atau mungkin juga di luar Pulau Jawa dan susah untuk didatangkan. Nah, karena kondisi ekonomi, ya, tidak memungkinkan atau susahnya transportasi sehingga tidak mungkin bisa hadir ke Pulau Jawa ini misalnya, gitu kan. Maka itu boleh diganti oleh wali hakim. Nah, itu ya. Nah, ini. Nah, ini ada wali hakim. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan wali mujbir. Ya, wali mujbir ini pada dasarnya wali nasab juga. Maksudnya wali nasab itu wali yang sesungguhnya sesuai dengan garis keturunan. Ya, darah keturunan siapa? Dalam hal ini adalah mempelai perempuan tersebut, yaitu bapaknya bapak, nanti ya. Nah, ada pula yang dinamakan wali mujbir. Siapa wali mujbir itu? Wali mujbir itu adalah seorang wali yang mempunyai hak untuk memaksakan anak perempuannya atau cucu perempuannya yang masih gadis. Jadi dipaksakan itu boleh oleh bapaknya atau oleh kakeknya, ya. Kakek dalam hal ini adalah kakek itu bapaknya bapak, bukan bapaknya ibu. Bapaknya ibu juga kan sama kakek, tapi tidak punya hak kewalian. Yang punya hak wali itu adalah bapaknya bapak, ya. Nah, bapaknya bapak atau kakek dari pihak bapak ini dengan bapak itu sendiri dinamakan pula dengan wali mujbir. Jadi wali mujbir adalah wali yang bisa memaksakan anak perempuannya atau cucu perempuannya untuk dinikahkan sesuai dengan pilihan bapak atau kakeknya itu. Nah, ini diantaranya yang dinamakan dengan wali mujbir. Syarat wali, ya tadi, beragama Islam, balik, berakal sehat, dan harus laki-laki. Nah, ini untuk wali itu syaratnya. Adapun macamnya tadi ada 3 macam, wali nasab, kemudian wali mujbir, dan wali hakim. Nah, itu ya, wali hakim ini untuk. Nah, termasuk yang diserahkan pada wali hakim itu adalah pernikahan yang misalnya ini ya. Misalnya terjadi pernikahan, kemudian walinya ini mohon maaf sekali, ya. Nah, ternyata hasil penelusuran anak tersebut atau mempelai perempuan tersebut misalnya hasil dari perzinahan, mohon maaf ya. Misalnya, ya,
ketika ibu bapaknya menikah, ibunya udah hamil duluan pas lahir perempuan. Begitu dewasa anak perempuannya mau nikah. Nah, ketika mau nikah, ini bapaknya, ya bapaknya ini tidak boleh menikahkan. Nggak punya hak kewalian. Kenapa? Karena nah, anak tersebut diproduksi ketika belum terjadi akad akad nikah, diproduksi melalui proses perzinahan. Nah, oleh karena itu secara hukum bukan anaknya. Walaupun secara biologis memang itu adalah anaknya. Nah, ini ya. Nah, tetapi ya pernikahannya ini nanti diserahkan kepada wali hakim. Jadi walaupun bapaknya ngotot, dia bagaimanapun juga anak saya. Nah, anak saya satu-satunya yang perempuan ini, saya harus jadi wali. Tetap nggak boleh. Karena diproduksi ketika dalam keadaan belum akad nikah, sudah terjadi perzinahan sampai hamil, baru kemudian nikah. Maka anak yang dikandungnya itu statusnya sebagai anak secara biologis, tapi secara hukum Islam dia bukan anak. Sehingga dampaknya berkepanjangan. Apa dampak berkepanjangan? Pertama, bapaknya tidak boleh jadi wali pada saat anak perempuannya itu mau nikah, maka diserahkan kepada hakim kewaliannya. Dampak kepanjangan berikutnya apa? Dampak berkepanjangan berikutnya, apabila bapaknya meninggal sementara bapaknya kaya raya, maka anak itu tidak boleh dapat warisan dari bapaknya yang meninggal itu. Oleh karena itu kalian yang perempuan harus hati-hati, ya. Jangan mudah terkena bujuk rayu apalagi sampai terjadi perzinahan, sampai terjadi hamil. Kasihan nanti keturunannya. Yaitu nggak punya bapak untuk selama-lamanya, minad dunya ilal akhirah. Dari dunia sampai akhirat itu tidak akan pernah punya bapak itu. Ya. Kalau anak zina, mohon maaf, anak zina gitu ya. Tapi jangan disebut sebagai anak janda ya, tidak boleh. Nah, apalagi disebut anak haram, tidak boleh itu ya. Dalam Islam tidak mengenal anak haram. Semua anak itu dalam keadaan suci, ya. Nah, yang telah melakukan keharaman itu ibu bapaknya. Maka anaknya itu suci, tapi perbuatan ibu bapaknya adalah haram, gitu ya. Nah, ini dari wali. Kemudian berikutnya rukun yang berikutnya adalah dua orang saksi yang adil, ya. Dua orang saksi yang adil. Nah, dua orang saksi yang adil ini adil dalam arti apa? Adil dalam arti kata tidak terkenal sebagai pembohong di tengah masyarakatnya. Artinya masih layak dipercaya. Syarat dua orang saksi juga sama. Harus laki-laki beragama Islam, kemudian tadi harus adil. Jadi harus laki-laki nih saksinya. Nah, apabila tidak terpenuhnya dua orang saksi yang adil dan seorang wali, maka tidak sah nikahnya. Karena Nabi menyebutkan la nikaha, ya, la nikaha illa biwaliyin, ya. La nikaha illa, ya, illa biwaliyin. Illa biwaliyin wasyahidai adlin, wasyahidai adlin, ya. La nikaha illa biwaliyin wasyahidai adlin. Tidak sah suatu pernikahan melainkan dengan adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil. Nah, ini ya, jadi rukun nikah yang pertama itu adanya dua orang mempelai dengan syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan. Kemudian adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil. Ini dasarnya la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Nah, kemudian yang berikutnya, rukun yang berikutnya adalah apa? Terjadinya ijab dan qabul. Ijab dan qabul, ya. Atau dinamakan akad nikah, ya. Akad.
ijab kabul atau akad. Nah, ya. Ini menjadi rukun. Nah, ijab kabul ini ya. Kalau tidak ada ijab kabul ya tidak boleh, tidak sah. Makanya harus jelas ini. Nah, ijab kabulnya juga harus jelas memenuhi syarat. Apa syarat ijab kabul itu? Nah, syarat ijab kabul itu yang pertama ya, ini syarat ijab kabul nih ya. Yang pertama harus jelas ya, pernyataannya jelas, tegas dan dimengerti. Kemudian yang kedua, antara ijab dan kabul tidak boleh ada senggang waktu, tapi harus secara serta-merta sekaligus nyambung. Misalnya begini ya, misalnya kata seorang wali, saya nikahkan saudara fulan kepada anak perempuan saya bernama fulana dengan mas kawin seperangkat alat sholat ya, dibayar tunai ya. Misalnya, kemudian mempelai laki-lakinya tidak segera menjawab. Mempelai laki-lakinya bersin dulu. Hais, hais, alhamdulillahirabbil alamin. Hais, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dia jawab, saya terima nikahnya anak perempuan bapak bernama fulana binti Polan misalnya kepada diri saya dengan mas kawin. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena ada senggang waktu. Sudah ada senggang waktu diselipi dengan kata-kata lain pula. Ada perkataan lain. Apa perkataan lainnya tadi? Ya, tadi mengucap alhamdulillah ketika bersin itu ya. Maka itu tidak sah ijab kabulnya. Apalagi ada senggang waktu. Senggang waktunya apa? Seharusnya langsung menjawab, tapi dia bersin dulu, bersin sampai 3 kali. Sudah bersin kemudian mengucap alhamdulillah pisan itu kan. Nah, dia di sini udah terganggu. Oleh karena itulah tidak sah ijab kabulnya. Nah, dengan kata lain, ijab kabul itu pertama harus serta-merta nyambung antara ijab dan kabul. Kemudian tidak boleh ada selingan perkataan lain selain hanya untuk ijab kabul. Misalnya sedang pelaksanaan ijab kabul, nah, dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai, nah kemudian harusnya dijawab tuh oleh mempelai laki-lakinya. Tiba-tiba ada temannya yang datang, ya, assalamualaikum pengantin. Jawab dulu, waalaikumsalam. Kayak antosan heula ya, saya ijab kabul heula. Saya mau kabul heula, saya terima nikahnya. Nah, itu ya. Ini juga tidak sah. Kenapa? Karena sudah diselipi kata-kata lain tadi menjawab salam. Assalamualaikum. Nah, dia. Nah, ini syarat dan rukun nikah. Nah, ini barangkali ya yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Ya, silakan ya. Kalian perhatikan ya, dalam hal ini bisa kita simpulkan rukun dan syarat nikah ya. Yang pertama rukunnya itu adanya 2 orang mempelai ya, laki-laki dan perempuan. Kemudian adanya seorang wali, kemudian ada 2 orang saksi yang adil, kemudian ijab dan kabul. Yang keempat rukun ini juga memiliki syarat-syaratnya masing-masing. Ada syarat mempelai laki-laki, ada syarat mempelai perempuan, ada syarat bagi mempelai laki-laki maupun perempuan. Kemudian ada syarat seorang wali, ada syarat 2 orang saksi. Nah, ada pula syarat dalam ijab dan kabul. Nah, Bapak kira itu saja dulu yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Nah, untuk selanjutnya kalian silahkan ya. Apabila ada hal yang tidak jelas, nah nanti bisa kalian tanyakan pada kesempatan nanti insya Allah ya. Dalam minggu-minggu ke depan kita mudah-mudahan bisa ketemu KBM secara langsung tatap muka mudah-mudahan. Nah, kemudian selanjutnya untuk sementara kalian silahkan upayakan bisa mengerjakan latihan-latihan soalnya yang ada pada buku LKS ya. Nah, yang berkaitan dengan ayat Al-Qur'an kemarin ya. Baik ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan apa itu kemarin ya, dengan demokrasi ya, maupun ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan toleransi ya. Ya, toleransi itu. Nah, ini toleransi maupun demokrasi itu kan. Nah, itu kemudian juga sekarang materi tentang
pernikahan. Nah, untuk sementara baru sampai syarat dan rukun. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang hikmah pernikahan, tujuan pernikahan, hal-hal yang merusak pernikahan, ya, batalnya pernikahan, dan seterusnya nanti ya. Bahkan mungkin juga sebagai materi tambahan mungkin akan kita coba bahas pula tentang khitbah atau lamaran ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini saja. Nah, dan mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang akan kami ya, yang kalian serap ya, akan mudah-mudahan kalian dipermudah untuk memahaminya sehingga bisa menjadi bekal untuk kehidupan kita minad dunya ilal akhirah. Dan siapapun kita ingin menciptakan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, dan bekalnya itu kapan didapatnya? Diantaranya dari belajar tentang munakahat, tentang pernikahan. Terima kasih. Salam Bapak untuk kedua orang tua kalian. Kita akhiri KBM pada kesempatan ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan kita akhiri billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.